Halo teman-teman, pada hari ini saya, Kristina Kalvisti dengan NIM 241224028 akan mereview beberapa buku yang berambang fiksi yang kedua buku mata perkuliahan dan yang ketiga adalah cerpen. Kalau begitu, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu buku fiksi berjudul Yang Telah Lama Pergi. Penulisnya adalah Teredi. Jadi novel ini menceritakan tentang sebuah petualangan seorang kartografer bernama Masud yang hendak menyelesaikan misinya untuk membuat peta Pulau Swarna Dwipa namanya. Nah, petualangan panjang ini tidak hanya membawa Masud ke berbagai tempat, tapi juga membawa dia masuk ke dalam sebuah petualangan panjang bersama para perompak laut, yang mana petualangan ini di perompak laut itu ingin membalaskan dendam kepada kerajaan, balas dendam di masa lalunya, sehingga perjalanan ini sangat panjang dan sangat seru sekali, cocok untuk teman-teman yang bosan dengan cerita novel fiksi yang bergenre romance, dan ini juga cocok untuk teman-teman yang menyukai tentang sejarah. Cerita dalam novel ini tentu saja berlatar belakang Nusantara pada abad ke-13. Jadi ini akan membawa kita pada perjalanan masa lalu tentang keindahan Nusantara dan tentang berbagai macam konfliknya yang dikemas dengan menarik. Dan di novel ini tuh Masuk itu juga sebenarnya bingung sih. Sebenarnya ada apa sih dengan konflik antara kerajaan dan perompak? Masud mengetahui bahwa sebenarnya perompak dan kerajaan itu memang tidak pernah akur, selalu saja bertengkar, tapi ia tidak mengetahui mengapa hal itu terjadi sampai hari ini. Nah, sampai di titik Masud itu masuk ke kehidupan perompak yang awalnya karena dia itu penasaran akan perjalanan perompak, akhirnya dia secara diam-diam itu masuk ke kapal perompak, kemudian malah berakhir dia menjadi bagian perompak itu, dalam arti dia mengikuti perjalanan para perompak itu, seperti itu. Dan bersama para perompak ini dia ingin menuju ke Pulau Swarna Dwipa, yang mana pulau itu adalah pulau yang akan digambarnya karena peta Pulau Swarna Dwipa ini belum terselesaikan oleh ayahnya Masud, karena ayahnya Masud itu telah meninggal sebelum bisa menyelesaikan peta Pulau Swarna Dwipa ini. Dan ayahnya berpesan bahwa Masud harus melanjutkan penyelesaian misi Pulau Swarna Dwipa tersebut. Kemudian awalnya Masud ini tidak menggubris keinginan ayahnya, dia ingin menjalani kehidupannya sendiri, namun perasaan mengganjal itu tetap ada, sehingga ia memutuskan untuk tetap melanjutkan misi tersebut walaupun ia harus meninggalkan istrinya yang saat itu sedang hamil tua. Awalnya istrinya tidak mengizinkan dan sangat sedih karena istrinya itu kan akan melahirkan, namun Masud malah akan meninggalkan istrinya pun tidak yakin bahwa Masud akan kembali lagi, seperti itu. Namun karena bujukan Masud dan tekad kuat Masud untuk melanjutkan misi ayahnya untuk menggambar peta Pulau Swarna Dwipa, akhirnya istrinya mengizinkan walaupun berat hati. Seperti itu teman-teman. Nah, kelebihan dari novel ini tuh ceritanya dikemas dengan menarik, alurnya tuh juga menarik, dan kalau saya pribadi benar-benar terbawa dalam suasana yang ada di cerita novel itu. Jadi kita itu membaca, tapi kita itu juga bisa sambil membayangkan bagaimana sih kira-kira suasana tersebut, bagaimana
alur yang dimaksud oleh penulis tersebut. Jadi begitu teman-teman. Jadi sangat menarik sekali ini tuh. Namun kalau kalian tidak menyukai sejarah dan lebih menyukai fiksi genre lain, ini akan membosankan teman-teman karena novelnya cukup tebal. Jadi mungkin akan sedikit membosankan jika kalian tidak menyukai novel yang bergenre sejarah. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya novel karangan Terelia yang berjudul Yang Telah Lama Pergi ini menceritakan tentang sejarah dan petualangan seorang kartografer yang ingin melanjutkan misi penggambaran pulau peta Swarna Dipa, dan akhirnya malah dia terjebak juga ikut dalam perjalanan perompak untuk membalaskan dendam masa lalu terhadap sebuah kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi kalau teman-teman penasaran lengkapnya, kalian bisa banget baca novel Terelia yang berjudul Yang Telah Lama Pergi. Nah, yang kedua, saya akan membahas buku tentang non-fiksi, yaitu buku mata kuliah dari prodi saya, yaitu prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi ini adalah buku menyimak karya Taligan. Jadi sederhananya itu buku ini tentang tips-tips bagaimana meningkatkan kemampuan keterampilan menyimak, seperti itu. Sebenarnya buku ini nggak hanya cocok untuk teman-teman dari prodi PBSI saja, tapi ini juga cocok untuk umum, terutama untuk mereka-mereka yang ingin meningkatkan kemampuan menyimaknya secara maksimal. Jadi buku ini itu terdiri dari pengertian menyimak itu apa, kemudian mengapa menyimak itu penting, kemudian bagaimana meningkatkan keterampilan menyimak itu sendiri, dan tentu saja jenis-jenis menyimak yang ada. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menyimak, bisa banget, karena buku ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari dosen saya, dosen mata kuliah keterampilan menyimak, yang merekomendasikan buku ini sebagai acuan pembelajaran keterampilan menyimak. Tidak hanya materi saja, tapi kita juga diberikan contoh-contoh sederhana tentang penggunaan keterampilan menyimak itu sendiri. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang ingin mempelajari baik untuk pemula ataupun yang ingin lebih mendalami lagi. Kelebihannya, buku ini adalah mencakup materi yang lengkap tentang keterampilan menyimak, kemudian selain ada contoh-contohnya juga ada tips yang dapat digunakan untuk kita langsung praktek, supaya kita lebih memahami tidak hanya secara materi tetapi juga bisa dipahami secara langsung, yaitu melalui praktek, agar kita lebih terampil dalam menyimak. Tuh. Nah, untuk kekurangannya sendiri, karena ini adalah buku akademik, jadi tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, seperti itu, dan menuntut kita untuk berpikir lebih kritis lagi dalam memahami isi buku tersebut, mengingat ini kan buku akademik, jadi bahasa yang digunakan lebih formal dan lebih sistematis dan terstruktur gitu lah. Jadi buku ini tidak cocok kalau teman-teman ingin membacanya dengan santai, seperti itu. Nah, penggunaan bahasa itu juga kurang interaktif teman-teman, karena isinya lebih kepada pemaparan materi dan tips-tips praktis, tapi itu dikemas secara akademis, jadi kurang interaktif. Jadi buku ini memang lebih cocok untuk jika kalian ingin belajar secara akademik, seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang cerpen judulnya Mencari Gelas.
Cerpen ini saya baca di website bacapetra.co. Cerpen ini judulnya Mencari Gelas, karya Jane Octaviani. Jadi cerpen ini adalah cerpen yang mengisahkan antara kedua pasangan. Jadi ini genrenya romance ya teman-teman. Menceritakan tentang kedua pasangan yang sedang sama-sama mencari gelas. Nah, mencari gelas ini adalah bentuk metafora dari penggambaran tentang mencari cara untuk memahami pasangan mereka satu sama lain, seperti itu. Jadi mencari gelas ini adalah mencari cara bagaimana agar dapat memahami pasangan, seperti itu. Jadi di sini tuh yang lebih mencari gelas adalah suaminya, teman-teman. Jadi mencari gelas ini adalah mencari cara bagaimana suami ini bisa memahami istrinya, karena dalam cerpen ini hubungan mereka itu sudah mengalami keretakan dan istrinya sudah meninggal rumah. Jadi sang suami itu mulai merasa sedikit cemas dan berusaha untuk mencari cara nih gimana ya agar sang istri ini dapat ia pahami sehingga hubungannya dapat membaik, seperti itu. Nah, selain itu juga tidak hanya dimetaforakan dengan kalimat mencari gelas, tapi juga menyusun potongan-potongan pecahan gelas. Nah, metafora ini menggambarkan bahwa mengumpulkan kepercayaan seseorang itu sulit, teman-teman, seperti yang kita ketahui ya. Jadi si suami ini berusaha juga menyusun dan mencari potongan-potongan gelas tersebut, dalam artian mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan sang istri kembali, namun karena sudah retak, jadi hal itu juga cukup sulit untuk dipulihkan kembali. Nah, cerpen ini tuh kalimatnya menurut saya puitis dan sangat menggambarkan emosional sekali. Jadi pembaca itu juga membaca dengan sungguh-sungguh itu akan terbawa dengan emosi, baik emosi sang istri maupun emosi sang suami. Nah, dan menurut saya karena ini cerita tentang pasangan suami istri, jadi novel ini biarpun sebenarnya tidak ada unsur dewasanya, tapi menurut saya novel ini cocoknya dibaca untuk remaja dan dewasa di usia 18 tahun ke atas, karena ini temanya sangat kompleks sekali tentang bagaimana membangun kepercayaan kembali dalam pasangan dalam konteks rumah tangga. Mengingat dalam rumah tangga harus terus selalu percaya dan harus bisa menjaga kepercayaan tersebut. Jadi ini sebenarnya cocok untuk orang-orang yang sudah memiliki pasangan dan sudah menikah dan sudah dewasa ya teman-teman. Jadi pikirannya bisa lebih terbuka dan bisa lebih memahami, karena untuk di bawah usia 18 tahun itu usianya belum cukup dan sulit untuk memahami cerpen ini. Nah, cerpen ini pesan moralnya menarik menurut saya ya. Jadi cerpen ini mau menyampaikan pesan bahwa dalam hubungan itu penting sekali yang namanya menjaga kepercayaan dan juga meningkatkan komunikasi. Jadi dalam hubungan kita harus saling percaya, harus menjaga kepercayaan dan juga menjaga komunikasi, karena tanpa dua hal itu hubungan bisa menjadi retak. Kita harus mencari potongan-potongan gelas itu tidak mudah juga.